160 liter per menit, ya kan? 80 kali 2. Sementara LP100 itu hanya 140 liter per menit. Dan wattnya, teman-teman bisa bayangkan, ini kan hanya 40 watt. Berarti kalau kita punya 2 unit, itu hanya 80 watt. Output udara lebih tinggi, watt listriknya lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube. Jumpa lagi dengan kami, si Malabapis. Pada video kali ini, kami ingin mereview salah satu produk ya. Itu merupakan aerator. Sesuai dengan request dari teman-teman, Bang, aerator apa sih yang cocok digunakan untuk kita yang baru belajar lah, baru pemula gitu kan. Nah, kira-kira penggunaan airnya itu sekitar 2 atau 3 kubik ya. 1 kubik, 2 kubik, 3 kubik. Ya, namanya juga kita baru belajar ya teman-teman semuanya. Nah, kami sudah coba untuk mencari tipe aerator yang kira-kira bisa teman-teman pergunakan, bisa teman-teman untuk belajar dalam skala pemula budidaya dengan metode bioflok. Nah, metode ini bisa teman-teman pergunakan tidak hanya untuk ikan nila, tapi bisa untuk ikan tawes, ikan mas, ikan bawal, ikan patin, disesuaikan dengan lokasi yang teman-teman punya. Langsung saja kita akan cek produk aeratornya seperti apa. Nah, ini kami sudah dapat kiriman ya, gitu, produknya. Teman-teman bisa lihat secara keseluruhannya, nah, unitnya tuh seperti apa ya. Kira-kira cocok nggak buat kita gunakan produk ini. Oke, teman-teman, langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita nggak salah beli ya, dan mudah-mudahan kita ketemu produk yang sesuai dengan teman-teman inginkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin ini tidak terlalu familiar ya, aerator ini. Ini dari Resun. Ada beberapa tipe ya teman-teman. Di antaranya ada yang 80B, 80A, ada yang AP ya, kan kemudian ada juga yang 80 yang DC-nya, kemudian ini ada tipe, tapi kita menggunakan yang AP 80A ya, gitu teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja buka. Dan ini memang sudah dibuka oleh sellernya, karena menurut keterangan dari seller, katanya ini harus dites dulu, gitu loh kan. Jadi sebelum dikirim, seperti ini teman-teman semuanya. Di sini ada manual valve, ya kan. Ada apa nih? Ya, ISO ya. Nah, ini ada yang namanya konektor ya untuk membagi udaranya. Ya, saya kira teman-teman sudah paham lah dengan ini ya. Ya, kita buka styrofoamnya. Dan tampilannya itu kecil teman-teman semuanya. Nanti kita akan jelaskan spesifikasinya ya. Kita kasih lihat dulu alatnya teman-teman. Oke. Ya, dimasukkan dulu ini. Nih. Nah, inilah unitnya, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman selama ini kenalnya yang tabungnya hijau, yang gede-gede itu ya. Tapi ini dia berbeda. Nah, seperti ini teman-teman, produknya itu. Jujur kami juga belum pernah menggunakan aerator yang tipe ini. Tapi menurut keterangan, ini katanya, apa ya, suaranya juga tidak terlalu berisik. Dan dia sudah dilengkapi dengan komponen untuk penahan panas. Nah, uniknya aerator ini dia sudah dilengkapi dengan knob ya. Jadi ada pengendali khusus udara. Jadi ketika teman-teman misalkan hanya menggunakan air itu sebesar misal kata 1 kubik ya, misalkan terlalu besar, teman-teman bisa kecilkan di sini. Tetapi ketika teman-teman menggunakan misalkan airnya katakanlah 3 kubik ya atau 2 kubik, nah ini pas, jadi bisa di-fullkan ya gitu. Bisa diatur udaranya di sini. Jadi aerator ini menghasilkan udara itu sesuai dengan kebutuhan kolam gitu. Kami juga kurang paham dengan tipe ini, apakah ada yang kapasitasnya lebih besar lagi. Ini untuk colokannya dan secara keseluruhan itu tipenya seperti ini. Ya, ini bagian output udaranya. Ya, nanti kita bisa sambungkan
ke konektor udara seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti kita setting, oke. Nah, seperti ini. Kami juga jujur belum mempelajari terlalu signifikan komponen-komponen yang ada di dalamnya, tapi nanti coba akan kami ulas lebih dalam lagi ya. Tapi ini untuk secara garis besarnya saja. Kenapa kami tertarik untuk mereview alat ini teman-teman semuanya? Dia memiliki kemampuan 80 liter per menit, sementara wattnya itu cuma 40 watt. Ya kan? Cuma 40 watt. Kita bayangkan dengan LP100. LP100 itu kemampuan udara, output udaranya itu adalah 140 liter per menit. 140 liter per menit itu watt listriknya adalah 100 watt. Ya kan? Nah, sedangkan alat ini hanya 80. Kalau LP100 kan 140. Oke, pertimbangan kami, seandainya alat ini dipasang 2 unit, berarti kalau 80 liter per menit, dia punya 160 liter per menit. Lebih tinggi dari LP100. Memang betul, LP100 1 unit, ini 2 unit. Pertimbangan kita 160 liter per menit, ya kan? 80 kali 2. Sementara LP100 itu hanya 140 liter per menit. Dan wattnya, teman-teman bisa bayangkan, ini kan hanya 40 watt. Berarti kalau kita punya 2 unit, itu hanya 80 watt. Output udara lebih tinggi, watt listriknya lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Cukup menarik ya teman-teman semuanya ya. Nah, seperti ini alat-alat. Ya. Di bagian bawah sudah ada sejenis karet kayak gitu ya. Nanti ini bisa teman-teman pasang baut seperti itu, misalkan ditempel di tembok atau papan seperti itu bisa digunakan. Ini adalah tipe AP80. Tapi mohon maaf kita nggak bisa uji coba malam ini ya teman-teman semuanya. Tapi insya Allah nanti besok kita akan tes dan akan kita langsung buat videonya ya. Seperti apa sih kemampuannya? Apakah benar sesuai dengan perkiraan kita 80 liter per menit ya kan? Kan teman-teman bisa lihat ya kemampuan 80 liter per menit itu kira-kira seperti apa. Nah, secara estimasi aerator ini mampu untuk melakukan aerasi dengan kubikasi air itu sekitar 3 kubik teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk kolam D2 itu cocok gitu. Ya, perhitungan kita kan seperti video-video yang pernah kita ulas sebelumnya, untuk 1 kubik air itu sebaiknya kita menggunakan 30 liter per menit. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan 3 kubik air, itu kan 80 liter per menit, hanya kurang 10 liter per menit. Saya pikir masih bisa, ya. Nanti kita bisa akali dengan tebar bibitnya ya kita bikin 90 misalkan per kubik air ya, jangan 100 gitu. Tapi saya pikir untuk 100 pun masih bisa ya teman-teman semuanya. Tapi kalau kita menggunakan 2 kubik air, 2 kubik air itu kan kisaran hanya di 60 liter per menit ya kan. Sesuai rumus yang sudah kami sampaikan di Simalababis pada video-video sebelumnya. Nah, sementara ini 80 liter, artinya kalau 2 kubik air ini masih kencang banget gitu. Estimasi seperti itu. Jadi cocok banget lah buat teman-teman yang baru belajar menggunakan kolam D1 atau D2 ya. Karena kolam D1 itu kubikasi airnya itu 1 kubik lebih lah ya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kolam D1 itu dia diameternya itu sebenarnya nggak 1 meter, 120 cm gitu. Sementara ketinggian terpalnya itu bisa teman-teman naikkan di angka 100 atau 110, artinya 1 kubik lebih. Ini cocok. Kemudian ketika teman-teman menggunakan kolam D2 itu sudah kami hitung kubikasi airnya itu sekitar 3 kubik ya teman-teman. Dan ini insya Allah masih mampu gitu. Dan mohon maaf ya, pada video ini kami nggak bisa menyebutkan nama toko dan link penjualannya. Mohon maaf ya buat seller, karena video ini bukan video endorsement ya. Tapi ketika teman-teman ingin bekerja sama dengan Simalababis, artinya untuk mempromosikan toko atau seller teman-teman, silahkan klik tombol gabung pada channel ini dan silakan komen pada video yang memang kami sediakan untuk endorsement ya gitu. Nah, nanti kita bisa kerjasama. Dan buat teman-teman seller yang lain yang ingin mereview produknya gitu kan, insya Allah kita bisa bekerja sama ya, kita bisa bekerja sama dan kami siap untuk mereview produk teman-teman dengan catatan memang produk itu adalah recommended untuk membantu para petani. Jadi kami tidak akan mempromosikan produk-produk yang merugikan gitu. Ada beberapa aerator itu, waduh nanti kami akan coba ulas lah gitu. Kita beli aerator ternyata baru 4 bulan rusak. Ketika kita cek di dalam ternyata magnetnya itu, kotak magnet itu terbuat dari karet. Dari plastik gitu loh kan. Terbakar sudah gitu loh. Sedangkan magnet itu kan kerja keras ya, apalagi untuk menghasilkan energi udara, dia kan ternyata nggak nyampe setengah tahun udah rusak.
Harganya pun mahal gitu, di atas 2 jutaan. Dan itu sangat merugikan. Kami ingin membantu teman-teman para pembudidaya untuk tidak menggunakan ya, jangan sampai terjebak. Nanti kami akan review ya produknya itu apa gitu loh kan. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ingin mempromosikan usahanya ya, karena ada juga dari subscriber kami yang katanya punya bibit banyak, bibit ikan nila, ikan bawal, ikan mas, tapi bingung bang mau jualnya kemana, bolehlah gitu. Silakan klik tombol gabung dan komen pada video endorsement yang sudah kami sediakan, nanti kita aturlah strateginya gimana. Dan insya Allah kami tidak akan memberatkan teman-teman. Sekali lagi ini kita ada jalinannya, saling bekerja sama, kita saling semuanya hidup. Para petani semuanya bisa teredukasi, kemudian teman-teman para seller juga bisa mendistribusikan ya kan. Karena produk-produk ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman terutama yang pemula ya seperti itu. Aerator apa bang yang cocok, aerator apa bang yang cocok, makanya kami cari dan kami dapatlah salah satu alatnya ini. Dan mudah-mudahan ini besok hasilnya juga memuaskan. Kalaupun besok ketika kami tes hasilnya nggak memuaskan, kami tidak akan menutup-nutupi. Karena ini bukan video endorsement ya. Kami akan sampaikan apa adanya gitu. Layak dengan tidak ini dibeli oleh teman-teman. Saksikan video kami selanjutnya. Terusan dari video ini. Sehat selalu, tetap berpikir positif. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.